Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam ini kita akan bahas pertemuan ketiga, kalkulasi biaya dan laba rugi. Kalau Ibu ngomongnya kecepatan atau penjelasannya kecepatan, Anda bisa diatur ya di YouTube-nya, yaitu Anda klik aja setting kecepatannya, Anda turunkan dari kecepatan normal. Oke, mari kita menyimak tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, Anda diminta untuk memahami pengertian kalkulasi biaya pabrik, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan juga laba rugi. Nah, di sini di dalam uraian materi itu disajikan teori-teori dari kelima pemahaman ini. Anda bisa baca sendiri, pahami sendiri, Bu nggak bahas di sini ya, karena supaya videonya jauh lebih efektif, lebih ringkas. Di teori ini disajikan secara singkat, padat dan jelas. Jadi Anda bisa mempelajari atau menambahkan dari berbagai sumber yang ada untuk jauh lebih memahami materi secara mendalam gitu. Jadi di sini teorinya hanya sedikit gitu. Sedikit tapi cukuplah mewakili apa yang dibahas dalam materi di pertemuan ini. Jadi nanti Anda bisa memahami, mempelajari sendiri. Kalau ada hal yang tidak paham, bisa hubungi Ibu, bisa di komen dalam video ini atau bisa juga by WA kepada Ibu. Oke, kita cek langsung aja di materi ini. Kita pelajari latihan soal yang ada pada modul. Jadi modul yang Ibu pelajari ini sama dengan modul yang ada di e-learning. Hanya saja di ini modul lama ya, yang di e-learning itu cukup baru, yang di e-learning itu ada penambahan beberapa soal. Tapi tidak Ibu bahas, yang Ibu bahas ini pembahasan soal dalam pertemuan ini cukup ringkas. Nanti kalau Anda mau materi ini ada di soal UTS, nanti bisa kita diskusikan di forum diskusi. Oke, sajian soal dalam pertemuan ini Anda mendapatkan data PT Sabar tahun 2015 yang Anda dapatkan adalah nilai produksi, lalu persediaan produk di awal dan di akhir proses, lalu persediaan produk jadi ini ya, produk jadi di awal dan akhir proses, persediaan bahan baku awal nih nanti untuk menghitung bahan baku awal, bahan baku akhir, pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya pabrik ini nanti untuk menghitung biaya produksi. Oke, dalam soal ini Anda diminta untuk menghitung biaya pemakaian bahan, biaya produksi, harga pokok produksi, dan harga pokok penjualan. Jadi dalam satu soal Anda akan mendapatkan 4 poin ya dalam pertemuan ini. Oke, lanjut kita langsung ke yang diminta. Pertama yaitu pemakaian bahan. Anda akan diminta menghitung pemakaian bahan dan yang data yang Anda butuhkan adalah pemakaian bahan baku awal, pembelian akhir. Biasanya kan kalau akuntansi itu awal untuk menjumlahkan, akhir untuk mengurangkan. Kita cek di datanya ya. Persediaan bahan baku awal kita dapat 50, yang akhir 150, yang pembelian 1.200. Jadi pembelian tambah awal kurang akhir biasanya begitu. Kita cek apakah benar. 50 bahan baku awalnya 50, pembeliannya 1.200, ini Anda plus ya. Anda pluskan hasilnya 1.250, lalu dikurangi dengan biaya bahan baku akhir. Ini kasih dalam kurung. Hasilnya 1.100. Ini nilai pemakaian bahan baku. Ya, pokoknya triknya ya ditambahkan dengan yang awal dikurang dengan yang akhir. Oke, ini ya biaya pemakaian bahan baku, cukup mudah untuk Anda. Lalu biaya produksi yaitu biaya bahan baku langsung 1.100, ini nyambung. Kalau Anda salah di biaya pemakaian bahan, nanti di biaya produksi salah juga ya. Karena ini datanya dipakai nih di biaya produksi, biaya pemakaian bahan baku langsung masuklah ke sini. Gitu ya. Biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dapat dari sini tadi. Ini. Oke, 900 dan 850. Anda jumlahkan aja. Itu yaitu 2.850
50. Ini plus ya. Oke, itu biaya produksi cukup mudah ya. Oke, lanjut ke ini nyambung lagi yang di biaya produksi, hasil dari 2.800 Anda jumlah ini masuk lagi, Anda gunakan ke harga pokok produksi. Makanya kok salah di pemakaian bahan, biaya pemakaian bahan salah sampai akhir gitu. Oke, kita lanjut. Harga pokok produksi ini yang Anda butuhkan datanya yaitu persediaan produk dalam awal proses, lalu biaya produksi 280. Ini dapatnya dari sini ya guys. Nah, dapatnya dari sini. Nah, dari yang Anda hitung awal. Oh, kok garisnya hilang-hilang. Nah, nggak mau dia nyambung karena peak-nya terpisah. Oke, dapatnya dari yang data di atas. Tambahkan dengan biaya dalam proses awal, lalu kurangkan dalam proses akhir. Kita cek yang proses awal dan proses akhir. Nah, ini persediaan produk dalam proses awal dan persediaan produk dalam proses akhir. Awal 250, akhir 200. Kita cek. Oke, yang tadi biaya produksi yang kita hitung dari atas, Anda tambahkan dengan produk proses awal. Hasilnya ini. Lalu Anda minus dengan yang proses akhir. Hasilnya ini. Ya, mudah ya. Oke. Ini lalu harga pokok produksi Anda gunakan lagi untuk harga pokok penjualan. Ini harga pokok penjualan Anda jumlahkan, data yang perlu Anda miliki yaitu produk jadi awal, lalu produk jadi akhir. Tuh. Ya, kita cek di data atas. Produk jadi awal ini 300, produk jadi akhir ini 200. Oke. Ini ya, produk jadi awal 300 Anda tambahkan dengan yang sudah kita hitung harga pokok produksi. Masuk ke sini dia. Kita tambahkan hasilnya ini ya. Lalu Anda kurangkan dengan produk jadi akhir. Hasilnya ini. Oke. Demikian yang pertama, soal pertama. Oke, kita cek yang contoh 2, kalkulasi biaya pemasaran. Oke, mari kita lanjut ke contoh 2. Jadi contoh 2 ini nyambung dengan yang atas ya, dengan yang kita kerjakan yang di atas itu nyambung satu kesatuan sebenarnya. Meskipun dia tulisannya contoh 2 tapi dia satu kesatuan. Oke, yang Anda akan dapatkan dalam contoh data di sini adalah biaya pemasaran. Ini ada rinciannya ya. Tapi yang kita butuhkan adalah nilai totalnya yaitu 600. Lalu yang ketiga, Anda akan mendapatkan kalkulasi biaya administrasi. Di sini juga banyak detail. Tapi yang kita butuhkan adalah totalnya yaitu biaya 400. Lalu di sini nilai yang akan kita hitung yaitu kalkulasi laba rugi. Kita mendapat data penjualan atau data pendapatan 5.000. Harga pokok itu dari atas yang tadi kita kerjakan, itu tetapnya 20%, variabelnya 80%. Biaya pemasaran tadi ya, ada totalnya 600 kalau nggak salah. Ini 60% tetap, variabel 40%. Biaya administrasi 80%, sisanya berarti 20%-nya adalah biaya variabelnya. Biaya bunga Rp400 dan pajak 25%. Oke. Itu yang data-data yang Anda dapatkan. Anda diminta untuk menyusun perhitungan laba rugi model fungsional dan juga menyusun laba rugi model margin kontribusi. Oke, berarti ini Anda diminta untuk mengerjakan 2 soal. Oke, kita yang pertama yaitu perhitungan laba rugi model fungsional manajemen. Ini ya. Penjualan 5.000 didapat dari soal 5.000, harga pokok penjualan 3.000. Ini 3.000 ini Anda dapatkan dari yang atas, kita mengerjakan tadi. Nah, ini nih harga pokok penjualan 3.000. Harga pokok penjualan 3.000 ini Anda minuskan. Bentar.
Sorry ya, gambarnya jelek, hasilnya adalah ini. Lalu biaya pemasaran dan administrasi, ini adalah biaya operasi nih. Anda dapatnya dari, nah ini biaya administrasi 400, lalu biaya pemasaran 600. Gitu ya. Jadi oke. 2000 dikurang 1000, 1000 dari 600 tambah 400, maka laba operasinya adalah 1000. Beban bunga dari soal ada di atas tadi, 400 kurangkan berarti 600. Pajak perseroan 25%. Jadi pajak perseroan 25% berarti 25% dikali dengan 600. Hasilnya adalah 150. Anda kurangkan minus, maka hasilnya ini. Bu, ini ngitung rasionya gimana? Ini ngitung rasionya. Misal yang 3000 ya. Yang 3000 berarti 3000 Anda bagi dengan 50. Gitu. 3000 bagi dengan 50. Kok 50, Bu? Ini kan nanti jadinya persen. Nah, sebenarnya gini. Jadi karena udah Ibu coret 3000 bagi 50 hasilnya adalah 60. Tambahkan persen karena yang diminta rasio. Itu begitu juga dengan seterusnya. Oke, kita lanjut. Laba rugi model fungsional hasilnya 450 dan rasio akhirnya 9. Kalau Anda nanti rumit menghitung rasionya nggak dihitung, nggak masalah. Tapi tadi ya caranya patokannya semuanya nanti dibagi 50 karena kan yang jadi patokan adalah total pendapatannya. Kalau laba kotor ya berarti 2000 dibagi 50 hasilnya berapa? Sorry, ya 2000 dibagi 50 hasilnya berapa? Hasilnya 40. Biaya pemasaran berarti 600 dibagi dengan 50. Kok 50 bukan 5000? Itu udah Ibu jelaskan ya, karena yang diminta persen berarti 5000 per 100, Ibu sederhanakan jadinya 50. Oke, next kita ke perhitungan yang kedua, perhitungan laba rugi model margin kontribusi. Ini Anda suruh memisahkan yang biaya tetap dan biaya variabel. Datanya yang tadi tuh. Nah, ini harga pokok penjualan 20, tetapnya 20%, variabelnya 80%. Harga pokok penjualan kita dapat dari atas 3000. Berarti yang di sini, ini biaya tetap, tadi kan totalnya 3000 nih. Yang biaya pemasaran 600, biaya 600 ini dapat dari mana? Dari soal gitu. Biaya tetap untuk harga pokok penjualan, kita cek lagi dong di atas ya. 20% dan 80%. Tetapnya 20%. Ya cara ngitungnya ini aja, 20% per 100 Anda kalikan dengan 3000. Sudah ada kita di cara, sorry ini bukan soal tadi yang kita mengerjakan, yang paling atas. 3000 Anda coret aja. Hasilnya adalah 600. Yang biaya variabelnya 80% ya tadi, 80 per 100 Anda kalikan dengan 3000. Hasilnya adalah 2400. Tuh ya, caranya gitu. Begitu juga dengan biaya pemasaran. Anda cek biaya pemasaran berapa sih? Tetapnya 60%, variabelnya 40%. Tetapnya 60%, ya Anda 60 per 100 dikali 600. 6 kali 6 kan 36, artinya 360. Yang satunya 40%, berarti 40 per 100 dikali 600. Coret-coret. Ibu, aduh ini minim banget ya. Ibu coret di mana nih? Di sini bisa. Oh, di sini bisa. Oke. Tapi hilang pada ini. Tuh, hilang. Oke, yang ini misal di sini tadi dia bilang 40% ya. 40% per 100 Anda kalikan dengan 600. Coret. 4 kali 6, 24. 240. Begitu juga dengan biaya administrasi.
akhirnya Anda jumlahkan di sini. Ini hasil biaya tetap, ini hasil biaya variabel. Oke, kita lanjut ke perhitungan laba ruginya. Sama penjualan dapat dari atas. Biaya variabel ini ya. Lalu margin kontribusi ini Anda minuskan. Sorry, Ibu jelek banget ini ya, nyoretnya. Hasilnya ini. Lalu biaya tetap dari atas juga nih. Yang sudah kita hitung. Laba operasi Anda kurangkan dengan biaya tetapnya. Beban bunga dari soal, laba sebelum pajak Anda kurangkan. 1000 kurang 400. Pajak perseroan ini 25% Anda kalikan aja dengan 600 sama kayak tadi ya. Dikalikan dengan 600. Coret. Ini hasilnya 150. Lalu laba bersihnya 400 rasio 9. Hasilnya sama ya. Pakai margin kontribusi maupun pakai fungsional manajemen hasilnya sama. Cuma caranya ini dipisah dulu biaya variabel. Rasionya gimana? Rasionya sama. Yang ini kan hasilnya 270 berarti 2720 dibagi 50. Hasilnya 54,4. Kok 50 bukan 5000, ini 50. Sebenarnya aslinya 2720 dibagi 50. 1000 bagi 100. Kita sederhanakan hasilnya gini. Untuk mencari rasionya. Oke, sampai di situ tugas mandiri. Nanti Anda mengerjakan ini, tapi nanti Bu langsung tulis tugas mandirinya di forum diskusi. Kalau Anda tidak menjumpai di deskripsi video ini, berarti di forum diskusi. Untuk video ini hanya satu part ya, tidak ada part 2 karena cukup ringkas materinya. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Bu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat.